Contohnya seperti itu. Ketika ada fatwa MUI mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, dia datang dengan perbuatan demikian. Yang kedua, yang memeriahkan hari ibu, Valentine Days sama. Itu orang-orang yang sedang terjangkit penyakit nifak. Bayangkan Bapak Ibu, hari ibu itu tidak perlu diperingatkan. Kenapa kita katakan? Karena setiap umat, setiap kita nih wajib menghormati ibu dan menyemangati ibu dan sayang kepada ibu itu setiap waktu. Di balik hari ibu, Valentine Days, hari kasih sayang, hari bapak dan hari apapun lah itu, mau hari anak ke mau hari apa semua, di balik semua yang mereka buat itu ada unsur tersembunyi pendangkalan akidah. Artinya apa? Mereka ingin tunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak bisa mengajarkan kasih sayang yang baik kepada sesama. Itu yang mereka ingin angkat. Makanya saya katakan dari dulu bulan Desember ini adalah bulan penyimpangan akidah. Ya, jangan tersinggung, memang begitu keadaannya. Banyak sekali yang tersimpang akidahnya. Orang-orang menganggap biasa dosa-dosa besar. Kita ambil contoh, nanti tahun baru tengok. Tahun baru tengok nanti. Berapa banyak orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu. Dan itu mereka anggap biasa. Berkumpulnya laki-laki perempuan, melakukan perbuatan yang sia-sia, mendengarkan begitu tersebarnya musik-musik di mana-mana. Katakan, ngapain sih kalian tahun barunan? Jawaban mereka akan sama. Apa kata mereka? Kan cuman sekedar memperingati tahun baru aja. Apa sih salahnya? Ini jawaban orang munafik. Kan mereka sembunyikan kekufuran mereka. Kufur enggak orang yang mengatakan selamat Natal itu? Kufur. Dalam paham agama kita, orang yang rusak akidah dia kufur. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini insyaallah nih ikhtitam dari kitab Dr. Ed Al-Qarni. Ini terakhir nih insyaallah, ada pembahasan kita dah habis dari 30 tanda orang munafik dari Dr. Ed Al-Qarni. Alhamdulillah selesai juga. Masalahnya 30 tuh hafal enggak tuh? Itu masalah. Kalau hafal kita baik, bagus sekali. Kalau cuma hafal tapi tak ini beda tipis lah. Tapi memang manusia itu mesti berada dalam kondisi seperti itu. Kadang dia di atas, kadang di bawah. Kata para ulama, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kadang naik dia, kadang turun, tergantung. Jadi kalau iman tuh pengen terus tetap istiqamah, kata dia coba duduk dengan orang-orang yang soleh, kata dia, dengan kawan-kawan nih. Maka kata para ulama, salah satu cara melepaskan diri daripada kemunafikan itu, kata para ulama, adalah berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jadi bapak-bapak ini duduk bersama, ibu-ibu duduk bersama, itu insya Allah hilang tuh kemunafikan. Sama-sama tahu kami insya Allah. Kalau tak tahu itu muskilah juga. Masalah juga kalau kita tidak tahu. Baik. Sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita sampai kepada apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kemunafikan itu yang ada pada diri kita, bukan hanya pada yang lain tapi pada diri kita. Nanti kita bagaimana caranya menghadapi penyakit nifak sehingga kita tak terjerumus dalam kemunafikan. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang munafik, nah, itu yang paling penting. Nah, saya sampaikan dulu dalam Al-Quran Allah sebutkan ada permisalan orang-orang munafik itu yang dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi permisalan orang-orang munafik itu di dalam Al-Quran Allah buat seperti apa? Seperti istauqada nara, falamma ketika Allah menghidupkan api, falamma adha'at ketika menghiasi, ma haulahu di sekitar mereka, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Maksudnya begini. Jadi ibaratnya orang munafik itu adalah jasad dia ada, hati dia tak ada. Itu kasarnya begitu. Jasad dia ada. Maka oleh para ulama mengatakan, kata Hasan Al-Basri itu justru mengatakan begini, seperti mayat berjalan. Di jasadnya aja yang ada, orangnya tak ada, hati dia tak ada. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika kita menghidupkan lampu, lampu ini ada, tapi kok terasa gelap saja. Itulah ibaratnya orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, cahaya yang ada di dalam diri dia tak menghiasi diri dia sama sekali. Justru cahaya itu redup. Nah, yang menghiasi diri kita ni adalah hati kita. Nah, kalau hati kita hidup, hidup kita. Kalau tak hidup, hati kita matilah.
Maka benar tak benarnya kehidupan perjalanan perbuatan seseorang itu tergantung kepada hati dia. Makanya kenapa Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi itu merangkum sekian ribu hadis itu. Hadis yang pertama beliau sebut innamal a'malu binniyat. Ibnu Rajab Al-Hambali itu juga merangkum hadis 50 hadis. Dari sekian banyak hadis dia rangkum dari sekian banyak itu jadi 50. Dari 50 itu nomor 1 sama. Innamal a'malu binniyat. Imam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Kenapa kok itu pertama kali? Karena ternyata kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, penyakit yang paling sulit untuk dibersihkan itu penyakit hati. Makanya niat dari awal itu penting kita beli. Sehingga ketergantungan seseorang terhadap perbuatannya itu adalah tergantung kepada hati dia. Kalau hati dia dah baik, maka perbuatan dia insya Allah baik. Tapi kalau hati dia dah rusak, apapun yang dia buat rusak. Apapun yang dia buat rusak. Maka benar kata Nabi, salah satu penyebab yang tidak diterimanya amal ibadah seseorang itu adalah qaswatul qalbi, hati yang rusak, hati yang mati, hati yang tertutup, hati yang redup. Kalau kita merujuk kepada pemahaman hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, mauquf hadisnya. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang punya penyakit hati atau nifak dalam diri dia, itu hati dia itu seperti sedang tertulis tinta hitam. Jadi kalau nuqtatus sauda, jadi ada tinta hitam dalam hati dia itu. Jadi tinta hitam itu semakin dia bermaksiat, semakin dia melakukan perbuatan nifak, semakin besar. Sehingga tinta hitam yang besar, yang kecil tadi jadi besar. Kalaulah sudah hitam besarnya ini, sudah besar hitam dia ini, sudah tertutup tuh. Makanya apapun yang dibuat oleh orang tidak akan pernah benar. Kita contohkan ada orang yang busuk hati, qaswatul qalbi tadi. Sebaik apapun orang tadi, kalau sudah benci kita, tetap ya kita tak kasih tahu. Makanya kata para ulama, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu yang bisa, perbuatan yang bisa membuka hati ini, membersihkan hati ini, atau menghidupkan kembali hati yang sudah mati ini, tengok kebaikan orang lain, meredam kebencian tadi, meredam kebencian terhadap orang lain, tengok kebaikan orang lain itu. Tak mungkin manusia itu tak pernah melakukan kebaikan, itu tak mungkin. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu caranya agar orang itu tidak benci kepada orang itu, pada orang lain, tengoklah kebaikan orang. Ini ada nih, aku memang benci je minta ampun, sampai mati tak akan ikhlas aku. Itu dia. Begitu dia cakap sekarang. Memang sampai mati dia begitu. Karena dia tak pengen membuka hati dia. Maka ketika hati dia tak dia buka, ya sampai kapan pun dia kan. Misal orang lain menasihati dia, dia tak tutup. Tinta hitam tadi dah besar, apapun nasihat yang masuk tolak. Apapun nasihat masuk tolak. Nah ini muskilahnya, masalahnya di situ. Maka kembali kepada poin tadi. Salah satu penerang terbaik dalam diri kita nih, penerang terbaik dalam diri kita adalah hati kita. Dalam hati kita nih, dalam diri kita nih ada hati. Hati itu disebut dengan qalbun. Ala wahiyal qalbu, kata para ulama kan. Kata Nabi, ala wahiyal qalbu. Kalau sehat hati dia, sehatlah yang lain. Sehat jasad dia. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau rusak hati dia, rusak semua. Sama permisalan kata dokter itu begini. Kata dokter itu yang membuat orang sehat itu apa? Bukan obat. Yang membuat orang sehat itu hati senang. Kalau senang hati dia, semangat dia. Ini terlepas daripada, itu jelas kekuasaan Allah. Allah yang menurunkan hati yang tenang tadi itu. Artinya apa? Kalau tenang hati dia, sehat dia, insya Allah. Tapi kalau hati dia sakit, maka sudah sulit untuk sehat tuh. Apapun penyakit dia, sedikit pun penyakit demam sekalipun, kalau hati dia dah sakit juga, itu selama tuh bisa berbulan-bulan demamnya tuh. Karena hati dia dah sakit. Maka kembali kepada poin kata Allah di dalam Al-Quran itu, ibarat orang munafik itu seperti dalam sebuah ruangan ada lampu, tapi lampu itu tidak menerangi. Justru kami padamkan, kata Allah. Yang memadamkan bukan manusia, tapi Allah. Kenapa Allah padamkan? Karena sifat mereka.
Apa sifat mereka? An-nifaq, penyakitnya, nama sifatnya munafik yang terdapat dalam diri mereka. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari min tariq Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala daraballahu lil munafiqina mathalan faqala mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, seperti lampu api yang dihidupkan tapi kemudian api tersebut kami matikan, kata Allah. Mereka berada dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak diberikan penglihatan, bahkan mereka tidak melihat apapun, kata Allah. Sehingga hati mereka sudah tertutup. Maksudnya apa? Kata para ulama, diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili, kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud la yubsiruna di situ artinya hati mereka tak bisa melihat kebaikan apapun. Hati mereka orang-orang munafik itu tidak bisa melihat kebaikan apapun yang datang dari Allah. Sampai mereka berani mengatakan begini di dalam ayat yang lain. Apa keinginan mereka daripada kemunafikan mereka secara garis yang lebih ekstrim lagi? Kata Allah di dalam Al-Quran, yufarriquna bainallahi wa rusulih. Sampai mereka berkeinginan untuk membedakan mana Allah dan mana Rasul, gitu deh. Sampai keinginan yang paling tinggi dalam diri mereka, yakfuruna billahi wa rusulih. Dan mereka mengajak orang lain untuk bisa ikut dalam perbuatan mereka. Saking tingginya perbuatan-perbuatan nifak itu, atau perbuatan tertinggi daripada nifak tadi, itu pada hakikatnya tujuannya adalah yakfuruna billahi wa rusuli, mengingkari keberadaan Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ambil contoh salah satu permisalan kita adalah ketika ada seorang Muslim yang mengucapkan selamat Natal, maka di situ kita akan lihat kondisinya, kita akan lihat. Apakah benar yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, yakfuruna billahi wa rusuli? Secara tidak langsung dia sudah menolak perintah Nabi. Secara tidak langsung dia sudah mengingkari keberadaan Allah. Artinya dia menduakan. Kenapa kok kita bisa katakan menduakan Allah? Ya karena salah satu dari antara perbuatan tersebut mengakui agama yang berbeda. Pluralisme agama itu artinya adalah mengakui kebenaran agama yang lain. Salah satu cara yang dibuat oleh kaum orientalis atau kaum liberal atau kaum sekuler untuk kita terjebak dalam pembenaran agama-agama yang lain dengan mengatakan selamat atau mengucapkan selamat kepada mereka. Sejauh itu iya. Makanya kaitannya dengan akidah. Kalau kaitannya dengan akidah itu kaitannya keingkaran kepada Allah. Maka Allah kata yakfuruna billahi wa rusuli. Mereka mengingkari perintah Allah, tak taat kepada Allah. Mereka mengingkari perintah Nabi, dia tak taat kepada Nabi. Salah satu akhlak terbaik umat manusia, umat muslim kepada Allah dan Rasulnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhlak billah wa akhlak bir Rasul. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Salah satu akhlak terbaik itu adalah ketika kita umat muslim ini patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya. Maka ketika ada orang yang mengingkari Al-Quran, yang mengingkari perintah Nabi, syariat Allah, syariat Nabi, sunnah Nabi, itu jelas hati mereka sedang bermasalah. Sekarang kita ambil satu logika. Mengapa ada orang yang memaksakan kita untuk mengatakan selamat Natal kepada saudara kita? Nah, pertanyaannya sederhana. Mengapa mereka memaksakan kita? Apakah tolak ukur mereka itu hanya satu itu saja atau tidak ada lain dalam tolak ukur kebaikan di muka bumi ini? Itu satu. Yang kedua, mengapa mereka begitu menekankan perbuatan tersebut sementara mereka tidak meminta? Orang kafir tak meminta, tapi kenapa umat muslim memaksakan? Inilah yang disebut dengan an-nifaq, kemunafikan itu di situ. Maka tak salah ketika ulama mengatakan salah satu yang bisa menyebabkan salah satu penyebab penyimpangan akidah atau pendangkalan akidah itu disebabkan karena satu sifat di antara 5 sifat tadi. Apa namanya? An-nifaq wal munafiqun. Jadi jangan salah Bapak Ibu, orang yang punya penyakit nifak dalam hati dia, itu bisa terjerumus dalam pendangkalan akidah atau penyimpangan akidah dia. Contohnya seperti itu. Ketika ada fatwa MUI mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, dia datang dengan perbuatan demikian. Yang kedua, yang memeriahkan hari ibu, Valentine Day sama, itu orang-orang yang sedang terjangkit penyakit nifak. Bayangkan Bapak Ibu, hari ibu itu tidak perlu diperingatkan.
Kenapa kita katakan? Karena setiap umat, setiap kita nih wajib menghormati ibu dan menyemangati ibu dan sayang kepada ibu itu setiap waktu. Bukan setiap sekali setahun. Itulah cara mereka merusak akhlak kita dan iman kita. Sehingga apa yang terjadi? Oh, banyak sekali orang-orang yang melakukan memberi hadiah kepada ibu-ibu dia. Lah, kok memberi hadiah kepada ibu dia sekali setahun? Itu merusak sekali itu. Jadi jangan ikut-ikutan. Nah, kenapa saya katakan ini? Banyak Bapak. Besok Bapak Ibu kan lihat juga Valentine Days. Perbuatan-perbuatan seperti ini itu sengaja mereka buat. Seolah-olah mereka menjadi pahlawan di tengah di tengah kaum muslimin. Kalian tidak pernah saling berbagi kasih dengan yang lain. Maka dibangunlah satu program atau kegiatan yang disebut dengan Valentine Days. Valentine Days itu artinya apa? Hari kasih sayang. Loh, pertanyaannya, kasih sayang kita Islam kok diajarkan berkasih sayang? Apa hukum berkasih sayang sesama manusia dalam Islam? Wajib. Bukan sunnah. Wajib. Nah, kalau kita diajarkan berkasih sayang kok cuma sekali dalam setahun, berarti kita membantu orang sekali dalam setahun. Cuma sekali dalam setahun kita kasih orang. Itu mustahil. Itu tak sejalan dengan agama. Nah, kenapa mereka buat itu? Dan mengapa banyak sekali pengikutnya? Just celebrate, kata mereka. Hanya sekedar memperingati. Ini bukan sekedar memperingati, ingat. Bukan sekedar memperingati. Di balik hari ibu, Valentine Days, hari kasih sayang, hari bapak, dan hari apapun lah itu. Mau hari anak, mau hari apa semua. Di balik semua yang mereka buat itu ada unsur tersembunyi pendangkalan akidah. Dan pendangkalan iman. Kenapa tidak? Boleh Bapak Ibu lihat. Hasil perbuatan mereka itu merajalela. Berkasih sayang kepada sesama. Yang uniknya lagi, berapa banyak manusia yang pacaran di muka bumi ini. Mereka saling bertukar kasih, bertukar hadiah. Padahal bukan muhrim. Tak ada hak mereka. Kalau suami istri, Ustaz, bagaimana? Saling berbagi. Harusnya suami istri berbagi tiap hari. Dan kalau suaminya tak mau berbagi, itu parah suaminya itu berarti. Tak bertanggung jawab namanya berarti suami. Suami kasih makan setiap hari. Kasih duit Bu, belanja Bu, makan, masak, ya. Saling berbagi sudah dari awal. Islam sudah mengajarkan itu. Artinya apa? Mereka ingin tunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak bisa mengajarkan kasih sayang yang baik kepada sesama. Itu yang mereka ingin angkat. Mereka ingin katakan kepada dunia bahwa Islam tidak mengajarkan bagaimana berkasih sayang kepada orang tua. Padahal Islam mengajarkan terbaik bagaimana seorang anak terhadap ibu dia. Perbandingan ibu dengan ayah bagi seorang anak 3:1. Ibu dia 3, bapak dia 1. Jangan tersinggung bapak-bapak. Jangan tersinggung. Tapi itu perbandingan apa? Penghormatan. Tapi perbuatan yang paling besar itu disalahkan kepada siapa? Bapaknya juga. Al-waladu sirru abihi, seorang bapak akan menyerupai pada seorang anak, akan menyerupai perbuatan bapaknya. 75%. 25% ibunya. Nah, itu bahayanya Bapak. Yang buruk-buruk kena ke awak, yang enak-enak dapat ke ibunya gitu. Tidak ada masalah itu. Kenapa begitu? Tapi kata guru saya 25% ke bapak dia, 75% ke ibu dia. Nah, saya lebih condong pada poin yang kedua. Kenapa lebih lama anak itu bersama ibunya daripada bersama bapak dia? Bapak dia pergi. Tapi sekarang dah terbalik. Dunia ini dah. Yang pergi kerja bukan bapak lagi. Ibu. Ini sudah banyak terjadi. Yang kerja ibu, yang bapak-bapaknya di rumah. Masak-masak. Baik. Sampai di sini paham ya Bapak ya? Itu cara Allah. Maka Allah kata, nah perbuatan-perbuatan demikian yang kita sampaikan itu sudah kita sampaikan di dalam sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Banyak orang-orang munafik itu melakukan perbuatan-perbuatan dengan tujuan untuk mendangkalkan akidah kita dan keimanan kita kepada Allah. Dalam bahasa lain disebut dengan penyimpangan akidah. Makanya saya katakan dari dulu bulan Desember ini adalah bulan penyimpangan akidah. Ya, jangan tersinggung, memang begitu keadaannya. Banyak sekali yang tersimpang akidahnya. Orang-orang menganggap biasa dosa-dosa besar. Kita ambil contoh, nanti tahun baru tengok. Tahun baru tengok nanti. Berapa banyak orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu. Dan itu mereka anggap biasa. Berkumpulnya laki-laki, perempuan, melakukan perbuatan yang sia-sia, mendengarkan begitu tersebarnya musik-musik di mana-mana.
ketika bulan itulah, lihat tahun baru itu semuanya bertebaran. Musik-musik itu di mana-mana. Justru setelah Isya itu dah mulai. Setelah Isya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Langsung tuh musik di mana-mana. Orang ingin merayakan tahun baru. Coba, kenapa perayaan tahun baru Islam tak semeriah itu? Harus kita lawan, harus dengan cara buat kegiatan yang bermanfaat. Kenapa harus kita buat? Karena kalau kita tak buat, tak ada daya tarik. Nah, cara membuatnya itu adalah cara melakukan atau memunculkan daya tariknya adalah dengan membuat kegiatan-kegiatan bermanfaat. Maka ketika tahun baru Islam misalkan, buatlah kegiatan-kegiatan yang cukup menarik bagi anak-anak, entah itu lomba dan lain sebagainya, biar ramai juga. Tapi tahun baru Masehi itu begitu banyak orang yang melakukan semuanya. Tapi kan itu bersamaan dengan liburan, Pak Ustaz. Itulah masalah kita hari ini. Kenapa masalahnya begitu, Pak Ustaz? Ya, masalahnya adalah ketika itu semuanya libur dan pohon maaf pertanyaan, siapa yang membuat seperti ini? Nah, ini kaitannya sampai ke atas nih. Nah, emang sampai ke atas emang. Orang-orang yang punya kebijakan itu sengaja itu mendempetkan karena memang tanggalnya begitu. Sebenarnya bukan tanggalnya begitu, Ustaz. Karena sudah dari awal kebiasaan itu mereka buat. Kalau seandainya dari awal mereka tidak melakukan, sampai sekarang kita tak lakukan. Tapi karena dari awal sudah lakukan, maka berapa? 1926 kegiatan seperti ini sudah mereka lakukan. 1926 sudah lahir Bapak Ibu. Belum kan? Apalagi saya. 1926 sudah mereka buat semenjak runtuh Turki Utsmani sudah mulai semua. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan agama kita mereka lakukan. Dimanapun di Eropa, basisnya waktu itu di Eropa. Dan basisnya ketika itu di Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol sudah mulai. Kenapa itu mereka lakukan? Tujuannya cuma satu, menjauhkan nilai agama dari diri kita. Orang kafir yang punya program yang menjalankannya siapa? Umat muslim. Siapa mereka? Itulah kaum munafik tadi. Makanya ketika Bapak Ibu katakan, ngapain sih kalian tahun barunan? Jawaban mereka akan sama. Apa kata mereka? Kan cuman sekedar memperingati tahun baru aja. Apa sih salahnya? Ini jawaban orang munafik. Jawaban orang munafik begitu. Kenapa? Dalam hati dia sudah mati cahaya tadi. Sudah redup cahaya tadi, sudah redup. Andai kata dia sebagai seorang muslim, dia akan katakan perbuatan bermanfaat. Andai kata dia seorang mukmin, dia akan katakan perbuatan yang tidak bermanfaat itu tidak ada baiknya bagi seorang mukmin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Nah, coba. Itu muslim. Itu mukmin. Sekarang Bapak Ibu tengoklah, berkumpul orang di bundaran itu cuma mau nengok begini aja. Kapanlah meletus itu? Habis meletus kemana coba? Habis selesai itu mercon-mercon itu di atas tadi, itu kemana mereka semua? Balik ke rumah. Menunggu dari jam 8 sampai jam 12 balik ke rumah. 4 jam menunggu, Pak. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, iya betul. 4 jam kita menunggu bom meletus di atas tuh. Habis bom meletus di atas balik, Pak. Ya Allah, saya bilang, tak ada pekerjaan lebih bermanfaat daripada itu kah? Kalau 4 jam baca Quran dapat berapa lembar itu? Bukan berapa lembar lagi yang kita dapat. Itu satu. Atau kita isi dengan kajian yang lebih baik. Yang kita takutkan itu, mohon maaf yang kita takutkan, ada kedok lain. Di balik itu kita buat pengajian, katanya. Pengajiannya 15 menit. Kemudian musiknya sampai akhir. Sampai bom meletus, katanya. Nah, ini kadang-kadang yang kita sebut dengan apa ya? Ya itulah kurang sehat lah, cara berpikir yang kurang sehat begitu. Baik. Yang kedua kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Au kasayyibin minas sama'i fi dhulumatin wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin." Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Ini kaitannya dalam surat yang lain juga ada sama.
Orang munafik itu kata Allah, selain daripada permisalannya seperti api yang diredupkan atau dipadamkan cahaya tersebut, orang munafik itu punya telinga tapi mati. Orang munafik punya telinga tapi tak mendengar. Punya hati tapi tak hidup, punya mata tapi tak melihat. Nah, itu ibaratnya. Kan sama tadi permisalannya seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Mayat berjalan. Tak ada manfaat dari apa yang dia miliki. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau berkata seorang ulama, kata para ulama, nifak itu kan terbagi dua, kata dia. Satu nifak amali, yang kedua nifak secara i'tiqad. Nah, yang paling banyak itu adalah nifak secara amal, perbuatan. Banyaknya orang pendusta yang berbicara tapi tidak mereka wa idza hadasa kadzab, mereka berbicara tapi mereka berdusta, mereka dikasih amanah tapi mereka khianat, mereka berjanji tapi mereka mengingkari. Ini secara sifat, ini secara sifat. Yang ini kan banyak kita temukan ini. Ternyata pengaruhnya bukan hanya itu saja. Dari sifat inilah berpengaruh kepada i'tiqad, berpengaruh kepada keyakinan. Yang dimaksud dengan pendustaan itu bukan mendustakan itu saja, tapi mendustakan Allah dan Rasulnya. Kita coba lihat. Kita coba lihat. Ada orang yang mengingkari Al-Quran. Berarti dia mengingkari siapa? Ketika dia mengingkari Al-Quran sebagai kitab suci, maka dia sudah mengingkari Allah. Ketika dia mengingkari sunnah Nabi, dia tak menjalankan sunnah Nabi, dia mengingkari sunnah Nabi, dia sudah mengingkari siapa? Dia sudah mengingkari Rasulullah dan dia sudah mengingkari Allah. Coba bayangkan. Dusta mereka, pengingkaran mereka kepada siapa? Kepada Allah. Dampak dari perbuatan yang sederhana itu berimbas kepada yang besar. Dari hanya sekedar sifat masuk kepada i'tiqad, keyakinan. Mungkin di situ disebut oleh para ulama izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman mereka, mereka sembunyikan kekufuran mereka. Kufur enggak orang yang mengatakan selamat Natal itu? Kufur. Dalam paham agama kita, orang yang rusak akidah dia kufur. Orang yang tak percaya kepada Al-Quran kufur. Orang yang tak percaya kepada sunnah Nabi kufur. Orang yang melakukan dosa besar kufur. Orang yang kemudian bergandengan tangan sama, mereka bermaksiat. Pada hakikatnya orang bermaksiat yang tak percaya kepada Allah, mereka kufur. Berat apa tak berat? Orang syirik kufur. Banyak. Kata Imam Az-Zahabi itu kabair, dosa besar itu. Itu bagian daripada dosa besar. Dalil yang ketiga di dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun atma'adna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Apa kata Allah? Ada sebagian di antara manusia may ya'budullaha, mereka beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah ala harfin, hanya sebatas huruf saja. Fa in asabahu khairun atma'adna. Kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka sangat bersyukur dan bahagia gitu. Dan hati mereka senang. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa in asabathu fitnah inqalaba. Tapi ketika mereka diberikan fitnah, ujian oleh Allah, mereka berpaling daripada Allah. Ini permisalan orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya begini. Kalau dikasih harta, rajin dia ke masjid. Seketika itu dikasih dia ujian oleh Allah, entah itu kecelakaan, entah itu sakit, dicarinya dukun. Nah, ini misalnya contoh yang paling sederhana. Dicari dia dukun. Bukan dia nak bersyukur kepada Allah, tapi dia cari orang lain untuk mengobati dia, tapi dia yakin dan dia percaya kepada obat yang diberikan itu, bukan kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika dia diberikan nikmat, dia datang kepada Allah. Ketika dia tidak diberikan nikmat atau diberikan ujian oleh Allah, dia berpaling dari Allah. Dia tak bersyukur. Dia tak sadar kalau itu adalah ujian. Semua yang Allah berikan kepada kita, semuanya bagi orang yang beriman adalah ujian. Dan semua yang Allah berikan baik-baik maupun buruk itu wajib disyukuri. Apapun itu. Inilah imannya seorang mukmin yang harus kita tonjol. Ini masalahnya begitu Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, dah sakit otak awak dulu kan. Kalang kabut dia. Kita ambil contoh, ketika seorang koruptor dipanggil KPK, goyang badan langsung. Bukan ke Allah dulu dia langsung dia cari mana kepala dinas tadi. Itu dia.
Mana dia paling atas, mana yang dicari. Tolonglah aku dipanggil KPK nih. Ini mesti ini kasus korupsi ini segala macam. Nggak, datang dulu kepada Allah, bertobat dulu. Bertobat dulu kepada Allah. Itu muskilah, masalah bagi kita tuh. Setelah bertobat kepada Allah, pinta kepada Allah jalan keluar. Ya Allah, jika betul aku melakukan perbuatan yang salah, maka aku ikhlas dengan apa yang kau berikan dan kau turun. Wajib. Kenapa kita seorang yang beriman? Wajib. Kenapa? Karena bagi Allah janji bagi orang yang bersalah, Allah kasih hukuman. Tapi uniknya Allah, ketika mereka datang dan sadar dengan kesalahan dan bertobat kepada Allah, bisa jadi hukuman yang seharusnya datang dari manusia tak datang. Coba bayangkan. Mereka tak sadar itu. Yang mereka cari adalah berharap berlindung kepada manusia. Itu yang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah kemunafikan yang besar. Apa itu mereka berlindung di balik manusia? Bukan hanya sekedar kemunafikan, tapi ada kesyirikan. Berlindung di balik manusia. Saking besarnya, Pak. Baik. Nah, kemudian dari hadis Nabi, apa permisalan yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya? Mathalul mu'min kamathaliz zar'i la tazalu rihuha tamilu wa la yazalul mu'min yusibuhu. Wa mathalul munafiq kamathali syajaratil aruz la tantahiz hatta tastahsadu. Permisalan orang munafik oleh Nabi di dalam hadisnya seperti buah. Buah-buahan itu ketika buah dia berbuah, tak ada satupun yang bisa memanfaatkan dia. Yang tadinya seharusnya manis jadi pahit. Artinya orang tak mau makan lagi. Tak ada guna nih, tak bermanfaat gitu dia. Ketika dipetik dan dia tak bisa dijual. Di dalam bahasa yang lain Nabi mengatakan orang munafik yang baca Al-Qur'an. Ada orang munafik baca Al-Qur'an, ada orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an. Justru kedua-duanya kata Nabi, yang pertama orang munafik tapi masih pengen baca Quran, munafik dia tapi masih pengen baca Quran, itu seperti buah yang di luar dia manis, baunya harum, baunya tak ada, tapi rasanya manis. Tapi sebaliknya kalau ada orang munafik, dia tak baca Quran, dia tak beriman lagi, itu lebih parah kata dia. Sudah baunya busuk, rasanya tak manis sama sekali, pahit kata dia. Nah, itu kata Nabi dalam perumpamaan mereka orang-orang munafik di dalam hadis Nabi. Yang kedua, al-munafiquna mahzuzu asy-syakhsiyah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul munafiq kamathalish syatil 'airah bainal ghanamain tu'iru ila hadhihi al-marrah wa ila hadhihi al-marrah la tadri ayyu tattaba." Permisalan seorang munafik kata Nabi itu seperti binatang ternak. Seperti binatang ternak yang dilepas tapi dia tak sadar mengikut ke kanan atau ke kiri. Begitulah orang munafik kata dia. Dia tak jelas kehidupan dia. Dia tak jelas jalan dia kemana. Ke kanankah dia atau tidak, ke kiri pun tidak, tengah-tengah pun tidak. Nah, orang munafik tidak punya tujuan. Orang munafik tidak punya kelebihan. Orang munafik tidak bisa hidup. Orang munafik pada hakikatnya ketakutan. Maka tak salah ketika Nabi bilang begini. Kata Allah juga sebut dalam Al-Quran itu. Orang munafik itu penakut, Pak. Orang munafik itu penakut. Karena lisan dia berani, hati dia penakut. Makanya ke dalam perang Tabuk itu, kan kita ceritain. Dalam perang Tabuk itu. Kenapa? Bukan dalam perang Tabuk. Dalam perang Uhud. Itu mereka nggak mau perang itu. Nggak mau perang. Dalam perang Khandaq sama, dalam perang Khandaq itu juga. Mereka tuh nggak mau perang. Takut. Mana mungkin kami melawan mereka, kata dia. Kenapa mereka tak mau? Mereka takut mati. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka meninggalkan anak istri. Artinya dunia. Dunia yang masih mereka fikirkan. Bukan beriman. Mereka tidak beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa selamat dari perbuatan-perbuatan munafik ini? Nah, ini yang paling penting bagi kita Bapak Ibu. Akhir daripada cerita kita sepanjang itu dari dulu sampai sekarang, dari kitab Dr. Ed Al-Qarni, satu buku selesai alhamdulillah. Tapi kemudian Dr. Ed Al-Qarni mengatakan ada yang harus dilakukan seorang mukmin. Yang pertama kata seorang mukmin. Kata Dr. Ed Al-Qarni, bagaimana seorang mukmin itu bisa lepas daripada kemunafikan? Yang pertama, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas. Kata Nabi, itu dari sampaikan Nabi, ini harus diulang-ulang Bapak Ibu, harus kita sadar. Aku tinggalkan dua perkara biar kalian selamat, kata Nabi. Yang ditinggalkan Nabi itu apa?
Al-Quran was sunnah. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, jelas Pak. Kalau kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi, jelas. Tapi ingat, jangan sunnah Nabi kita pegang Al-Quran, tidak. Atau Al-Quran kita pegang sunnahnya, tidak. Itu tidak nyambung, tidak imbang itu Pak. Karena ada poin-poin tertentu di dalam Al-Quran yang perlu dijelaskan dalam hadis Nabi. Kita ambil contoh sholat. Adakah penjelasan gerakan sholat dalam Al-Quran? Tak ada. Penjelasannya di mana? Hadis Nabi. Jadi dua ini tak bisa dilepas. Kenapa? Karena syahadatnya begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang salat 40 hari khusus bagi laki-laki di masjid. 40 hari di masjid. Dan apa namanya itu? Salat berjamaah. Maka terhindar dari sifat munafik. 40 hari. Jadi cuma 40 hari, setelah 40 hari bebas? Ya tidak. Maksudnya adalah istiqamah. Kenapa kok 40 hari? Karena 40 hari itu masa-masa terberat Pak. Boleh Bapak Ibu coba. Cobalah. Salat berjamaah 40 hari berturut-turut 5 waktu. 5 waktu. Itu kalau berhasil 40 hari, itu setannya naik tingkat itu. Yang tadinya cuma setan, sekarang naik iblis. Itu sulit sekali menggoyangkannya. Tinggal sedikit rasa sakitnya itu minta ampun kecewanya. Bapak Ibu boleh rasakan nanti. Tertinggal aja tahajud sekali. Sekali aja tahajud tertinggal. Oh itu rasanya minta ampun sedihnya itu. Bukan main. Kalau dia tak menyesal, maka disitulah peluang bagi setan-setan itu datang. Wah, itu semakin datang setan. Hari ini Bapak Ibu rajin sedekah. 40 hari Ibu biasakan bersedekah 40 hari. Setelah itu tangan Ibu tanpa perintah tuh sedekah sendiri tuh. Tapi ada tapinya. Sekalinya kita tinggal. Besoknya mulai tuh malas. 2 kali tinggal. Oh nantilah aku jamak. 3 kali tinggal. Oh makin habis. Sampai pada akhirnya kita tinggalkan. Nah inilah kemudian Bapak Ibu berat. Perjuangannya berat. Memang. Makanya dibutuhkan keistiqamahan. Istiqamah tuh Allah sebut di dalam Al-Quran itu sangat berat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan bagi orang yang beristiqamah itu. Makanya berat Bapak Ibu. Orang yang istiqamah tuh kiri kanan tuh ada malaikatnya yang membantu. Tapi kalau kita dah goyang istiqamah kita ternyata dah tak istiqamah kita, setan yang datang. Makanya ketika orang istiqamah itu kiri kanannya yang membantengi dia adalah malaikat. Turun malaikat Pak sebagai bentuk penghormatan kepada kita yang istiqamah. Berat apa tak berat? Berat kita untuk sholat 5 waktu di masjid itu. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau sudah selesai itu 40 hari itu sudah terbiasa. Setan naik tingkat jadi iblis yang kemudian menghasut. Kata iblis, kalau iblis yang menghasut, dia tak menghasut kita lagi. Yang dihasutnya keluarga, yang dihasutnya yang lain, yang dibuatnya yang lain. Ada-ada aja. Dibuatnya lah istri kita entah sakit entah apa. Anak kita lah yang merengek dan lain sebagainya. Ada Pak ujiannya itu begitu. Kita udah rajin kali ke masjid. Kata iblis, enggak berat kata setan, gagal aku nih gitu. Dah 40 hari dia dah semangat ini, dah selamat. Nah, naik iblis tadi. Dicari mana bini dia. Cari bininya. Besok dibuatnya air mati. Pokoknya adalah yang dibuat sama setan-setan tuh untuk membuat kita goyang daripada keistiqomahan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkumpul bersama orang. Artinya orang soleh. Penting Pak, penting sangat. Sekarang ini di akhir zaman, kalau kita tidak bersama, goyang. Benar kata Kuntowijoyo itu. Kata Kuntowijoyo itu merujuk kepada pemahaman Nabi. Kata Kuntowijoyo, enggak saatnya lagi kita itu iman sendiri-sendiri. Harus social piety, keimanan sosial gitu. Artinya apa? Keimanan bersama. Artinya apa? Poin pentingnya, punya perhatian dan simpati kepada sesama. Jadi artinya apa? Membangun kesolehan bersama. Jangan sendiri-sendiri. Sadar kalau ada kawan kita yang rajin ke masjid itu kok nggak ada di masjid nih. Nah, kita tanya, kemana dia? Cari tahu. Oh ternyata dia sakit. Jenguk dia, doakan dia, sehat dia tarik balik. Karena kalau orang sudah terhenti langkah dia ke masjid sekali saja, apapun itu penyebabnya, maka untuk selanjutnya berangkat itu berat. Karena bisikan setan tadi Pak, berat. Meskipun karena sakit.
Nah, disinilah kemudian perannya bab kita semua. Makanya kata Nabi perlu berjamaah. Kata para ulama bersama-sama itu ringan. Melawan kaum orientalis, kaum liberal, kaum sekuler itu kalau sendirian tak ada guna Pak. Kami ceramah begini, kalau bapak ibu tidak menjalankannya, mereka biasa-biasa saja. Kenapa? Oh cuma ini omongan aja kok. Orang nggak dengerin kok. Begitu kata mereka. Tapi kalau semua orang yang hadir di sini memboikot produk Israel, goyang nggak mereka? Goyang. Kalau semua kita ini sepakat mengatakan bahwa jilbab itu wajib, goyang nggak mereka? Goyang. Kalau semua kita ini tidak mengucapkan selamat Natal, goyang nggak mereka? Goyang. Cuma kalau ada di antara kita nih yang protes, yang tidak terima dengan fatwa majelis ulama tadi, oh, itulah ciri-cirinya tadi. Tapi begitulah cara mereka akan mencari dengan cara yang lain. Yang ketiga tadi, berjamaah, penting, sangat penting sekali. Yang keempat, bertadaburlah dengan Al-Quran. Kita ini kekurangan bertadabur dengan Al-Quran. Majelis tadabur kita tak banyak. Kenapa kaum orientalis itu? Orientalis itu, dia tidak sembarangan Pak. Tidak sembarangan. Mereka dengan Al-Quran itu tidak hanya sekedar menghafal, membaca saja. Loh, orientalis menghafal Quran? Iya. Kaum orientalis itu menghafal Quran. Kaum orientalis itu mempelajari Al-Quran. Tidak hanya itu yang mereka pelajari. Hadisnya mereka pelajari, bahasa Arabnya mereka pelajari. Orientalis loh. Kita umat muslim anti dengan bahasa Arab. Tidak mau kita belajar bahasa Arab. Kita umat muslim. Kita umat muslim tak mau mempelajari hadis. Kita umat muslim tidak mau mempelajari Al-Quran. Mereka bukan hanya sekedar belajar, membaca, menghafal, tapi justru mereka bertadabbur. Dari mana Yahudi tahu? Dari mana Yahudi tahu bahwa Nabi Isa akan turun? Dari mana Yahudi tahu Al-Masih Dajjal akan datang? Selain dari kitab yang mereka pahami, mereka paham dari Al-Quran. Mereka paham dari Al-Quran. Bukan mereka hanya mengingkari Muhammad, tapi mereka tidak mengingkari ajaran Muhammad. Ingat itu Bapak Ibu. Kaum Yahudi, sama Nasrani juga begitu. Ahlul kitab itu mengerti. Ahlul kitab itu mengerti. Sangat mengerti sekali tentang nilai-nilai keislaman itu. Cuman mereka gengsi untuk masuk ke dalamnya. Sama. Ketika Raja Majapahit mengakui kebenaran agama Islam, apa dia kata? Saya mau masuk Islam, tapi jangan pernah ada yang tahu keislaman saya. Sehingga orang tidak tahu keislaman dia. Dalam sejarah, benar apa tidaknya, itu yang dikemukakan oleh guru saya kepada saya. Dalam sejarah-sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Sejarah tergantung siapa yang menulis. Tapi kita berharap kebenaran itu ada. Kenapa kalau kita merujuk kepada sejarah, melacak kepada sejarah, berapa banyak para ulama ketika itu yang datang dari Arab untuk membentengi mereka. Banyak Bapak Ibu yang membantu, bukan tidak banyak, banyak sekali. Sriwijaya, itu kerajaan-kerajaan yang mohon maaf di belakang mereka ada para ulama-ulama yang membantu, bukan tak ada. Nah, disitulah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang harus kita pahami, bertadabbur. Kita ini tahu Al-Quran tapi kita tak mau bertadabbur. Maka kata Nabi, salah satu orang munafik, karakter orang munafik itu kata Nabi di akhir zaman itu mereka penghafal Quran. Itu Nabi yang bilang. Apa kata Nabi? Inna munafiqi ummati qurra. Kelak di akhir zaman kata Nabi akan ada dari golonganku, umat-umatku itu munafik. Tapi mereka qurra. Qurra itu apa? Paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran, pandai baca Quran. Apa maksudnya? Kok dikatakan oleh Nabi sebagai orang munafik? Mereka memperjualbelikan Al-Quran. Mereka jadikan Al-Quran itu mereka perjualbelikan. Andai kata kita tak beriman dengan Al-Quran, itu dia yang terjadi. Tapi kalau kita beriman dengan Al-Quran, mungkinkah kita perjualbelikan Al-Quran? Tidak mungkin. Apa contohnya memperjualbelikan Al-Quran? Contoh memperjualbelikan Al-Quran adalah memperjualbelikan hafalan satu. Yang kedua, apa contohnya? Memperjualbelikan ayat Al-Quran. Cocokologi, tahu Bapak Ibu cocokologi? Tahu ilmu cocokologi? Mencocok-cocokkan ayat Al-Quran dengan keadaan. Tanpa mau memahami ilmu tafsirnya, bahasanya yang tertera dalam tafsir tersebut. Merujuk. Nita langsung ambil ayatnya, kopas. Kejadian tsunami itu tertera dalam Al-Quran. Sekian. Dikumpulkan ayatnya. Sekian. Wow, itu mustahil. Masalah.
Dan itu berat Bapak Ibu. Dosa besar itu. Mencocokologi ayat dengan keadaan. Memang Allah katakan semua itu ujian betul. Tapi jangan sampai mencocokkan tanpa ada bukti dan realita yang terkandung di dalam Al-Quran melalui tafsirnya para ulama. Kita ini bukan ahli tafsir. Kita bukan ahli tafsir. Kata Dr. Mustafa Umar, ketika ditanya tentang kejadian demikian, beliau jawab, tidak bisa mencocokkan ayat dengan keadaan. Misal ayat 131 kan gitu. Dikumpulkannya ayat dalam surat itu sekian-sekian. Oh ternyata tanggalnya sama gitu. Tanggal kejadiannya sama gitu. Oh itu berarti tandanya sudah begini. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bapak Ibu tahu itu kebiasaan siapa? Kebiasaan orang zaman dulu, Pak. Orang-orang jahiliyah dulu begitu dia menghitung-hitungnya, dihitung-hitung. Sama dulu, adat Jawa dulu juga begitu, Pak. Menghitung-hitung, nah ini tanggal-tanggalnya tanggal buruk, tanggal baik gitu kan. Nah ini hari sial, sampai percaya pada tanggal 13 tanggal sial dan lain sebagainya. Ini muskilah bagi kita. Nah, butuh kita bertadabbur dengan apa maksud bertadabbur dengan ayat Al-Qur'an. Ini poin pentingnya. Kata guru kami, Al-Qur'an itu way of life. Al-Qur'an itu adalah jalan kehidupan yang baik yang tidak bisa lagi kita goyang-goyang. Apa maksudnya? Bertadabbur dengan ayat Al-Quran itu. Bagaimana kita jadikan ayat Al-Quran itu sebagai jalan kehidupan kita. Kita ambil contoh. Ketika Allah mengatakan tentang salat di dalam Al-Quran, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hobi dalam diri kita. Tapi hanya sekedar itukah? Tak sampai di situ. Allah katakan dalam Al-Quran, salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana perbuatan kita sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Maka ketika Siti Aisyah ditanya tentang sifat Nabi, sifatuka sifatul Quran, kata Aisyah. Sifat Nabi itu sifatnya bersifat seperti Al-Quran. Nabi berakhlak seperti Al-Quran. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan Al-Quran, begitu cara Nabi melakukan. Nabi tak berdusta Al-Quran, karena Al-Quran katakan tak boleh berdusta. Nabi tidak berbohong, Nabi tidak menyakiti, Nabi tidak melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan. Itu kaitannya dengan akhlak-akhlak. Itu kaitannya dengan sosial. Bagaimana kaitannya dengan akidah? Jangan sekutukan Allah. Ya kita jangan sekutukan Allah. Itu bertadabbur dengan Al-Quran. Itu kita mengamalkan ayat dalam Al-Quran. Bagaimana dengan ayat astronomi? Bagaimana kepercayaan kita tentang cerita-cerita dalam Al-Quran? Bagaimana cara kita mengamalkannya? Ambil cerita di dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf misalkan. Bagaimana kekokohnya imannya Nabi Yusuf dengan seorang wanita. Sampai-sampai Nabi katakan dalam hadisnya, kelak akan terjadi fitnah terbesar di akhir zaman. Gitu. Fitnah perempuan. Nabi Yusuf, contoh yang paling bisa kita ambil contoh. Kurang apa gantengnya Nabi Yusuf? Begitu banyak perempuan sampai tangannya tersayat tak sadar. Hanya karena kegantengan Nabi Yusuf. Artinya apa? Sekian banyak wanita yang cantik berada di hadapan Nabi Yusuf, menggoda Nabi Yusuf tak goyang. Pertanyaannya, coba Bang Didi. Saya tidak yakin saya. Jangankan 4-6 pun bisa kan gitu. Nah, ini contoh Pak, contoh. Artinya apa? Bertadabbur dengan ayat. Itu ayat-ayat yang terkandung. Ada lagi ayat-ayat yang berkaitan tentang alam. Seperti selama ini kita dikaburkan Pak. Dikaburkan oleh kaum-kaum, mohon maaf ya. Kita ini sudah dikaburkan oleh kaum liberal sekuler itu Pak. Gunung itu berjalan apa tak berjalan? Allah sebutkan dalam Al-Quran gunung itu berjalan. Tapi mengapa orang kafir Quraisy itu, orang-orang mohon maaf liberal sekuler itu mengatakan gunung itu tak berjalan? Yang diajarkan dalam pelajaran itu, gunung itu menetap, tak berjalan kata dia. Pasak bumi, kalau pasak bumi itu tak berjalan kata dia. Coba kita diajarkan. Ternyata itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang menemukan itu sebenarnya Muslim sudah menemukan Pak. Tapi ada orientalis, ilmuwan dari Eropa masuk Islam hanya gara-gara gunung berjalan. Apa kata dia? Setelah kami temukan ternyata ada Al-Quran yang berbicara, ada ayat Al-Quran berbicara tentang gunung berjalan. Masuk Islam dia Pak. Bertadabbur dia dengan ayat itu. Kapan dia tahu? Setelah dia mempelajari ilmu gunung, dia pelajari. Setelah tahu ilmu gunung, ternyata gunung itu berjalan. Dia buka di dalam Al-Quran. Dia ceritakan kepada seorang alim. Orang alim tersebut yang hafal Quran, yang mengerti Al-Quran, dia katakan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kami beriman kepada itu. Artinya orang alim tadi mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sudah ada ayat yang berbicara bahwa gunung itu berjalan dan kami mengimani itu. Apa kata beliau? Orang yang orientalis atau ilmuwan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia, Pak. Coba bayangkan. Tahu nyampu air itu bisa asin dan tawar di tengah laut itu. Itu keajaiban dunia.
Tapi kapan baru ditemukan? Abad ke-12, abad ke-20. Al-Quran berbicara 1400 tahun yang lalu. Kenapa kok kita baru tahunya pada 2 abad belakangan? Sementara ditemukan. Kenapa? Karena disembunyikan. Kenapa? Karena kita nggak berpaham dengan itu. Orang Eropa itu, kita ambil sisi positifnya dari mereka. Mereka pelajari dulu ciptaan Allah ini, kemudian mereka temukan itu. Hasil pencarian mereka ditemukan di dalam Al-Quran, mereka beriman. Kalau kita tidak. Kalau kita pelajari dulu Al-Qurannya, masalahnya belakangan. Kita bertadabur apa tidak? Gitu. Yang bertadabur aman, yang tak bertadabur tidak aman. Makanya Ustadz Bakhtiar Nasir itu sangat menekankan bagaimana bertadabur dengan Al-Quran. Begitu juga kita punya ahli tafsir di Riau ini, Dr. Mustafa Umar, dengan keilmuan dia, keilmuannya terkait Al-Quran. Ada adik dia yang mempelajari, Ustadz Mashuri Putra, Dr. Mashuri Putra itu juga mempelajari tentang sains dalam Al-Quran atau keilmuan-keilmuan yang bisa dibuktikan secara ilmiah di dalam Al-Quran, seperti madu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, madu disebutkan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, siapa di antara kita ini yang berobat dengan madu? Padahal dari dikatakan madu itu kunci obatnya, madu, buah tin. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang lainnya disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Pertanyaannya, kalau kita sakit kepala minumnya apa dulu? Paramek, Ustaz. Iya kah? Paramek. Tapi coba minum yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis dia. Lihat tuh hadisnya, keluarkan hadis-hadisnya itu Pak tentang obat. Dr. Zaidul Akbar. Itu merujuk kepada hadis Nabi semua. Coba bayangkan. Orang sakit, mohon maaf, sakit apa namanya? Sakit ma. Minumnya kunyit, Pak. Kunyit. Itu sudah disampaikan. Setelah sudah diteliti secara keilmiahan. Ternyata terbukti. Asam lambung. Obat yang paling mujarab apa? Kunyit. Dan itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tentang keajaiban itu. Ternyata terbukti. Nabi tak katakan dalam hadis itu bahwa kunyit itu penyembuh asam lambung. Tak Nabi sebutkan. Tapi ada manfaatkah dari itu? Ada. Apa yang manfaatnya? Asam lambung salah satunya. Diambil kunyit, ditumbuk, disiram pakai air panas. Jangan cuci. Dibersihkan aja sedikit, tak usah dikupas kulitnya. Tumbuk, masukkan ke dalam gelas, tuang air panas tadi. Setelah hangat baru minum, kasih madu sedikit. Madu Pak, campurnya Pak, madu. Ternyata baik. Kurma. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadisnya keajaiban kurma itu. Masukkan 3 biji dalam gelas, siram pakai air, rendam, besok pagi minum. Sama Pak, asam lambung juga. Obatnya banyak, ternyata obat-obat yang terkandung dalam yang perbuatan. Kita nih sudah dicuci dari dulu, bukan sekarang, dari dulu 1926. Dari dulu kalau sakit berobatlah. Yang terjadi obatnya apa? Tapi tak salahkah kita berobat dengan obat kimia? Tak salah Pak, tak salah. Tapi kalau bisa tinggalkan. Kalau bisa tinggalkan. Alhamdulillah Pak, kami satu keluarga dari tahun 2009 saya meninggalkan Pak. Saya pribadi dari tahun 2009 sudah meninggalkan obat. Dan saya ajak anak-anak saya dan istri saya untuk meninggalkan itu di tahun 2 setelah kami menikah sudah kami tinggalkan. 2017 kami tak pernah konsumsi obat lagi. Sakit kepala bagaimana? Istirahat aja sebentar selesai itu. Nah, iya Pak, itu paling aman. Itu kan. Ya, flu, batuk dan lain sebagainya, cari aja air panas. Kasih madu sedikit, tunggu hangat dikasih madu sedikit, kan begitu. Itu diminum. Bapak Ibu lihat penyakit jantung. Sampai berani dokter mengatakan begini, tidak akan pernah bisa berhenti minum obat. Betul ya? Sekarang kita tanya Bapak Ibu, betul nggak begitu dalam agama? Itu kalau Bapak Ibu yakini, Bapak Ibu yakini, rusak akidah kita dulu. Banyak ada orang yang kena penyakit jantung yang hilang penyakitnya dengan sedekah. Dengan sedekah. Itu sudah terbukti Bapak Ibu, sudah sangat terbukti. Bapak saya dikatakan divonis jantung. Divonis jantung. Masuk rumah sakit Pak, ke awal bros. Masuk di awal bros, ketemu dengan dokter, mohon maaf, ketemu dengan dokternya non-muslim. Non-muslim dokternya. Sampai di situ Bapak saya dikatakan tidak usah pasang ring. Banyak-banyak aja olahraga. Banyak-banyak olahraga. Setelah olahraga, Bapak saya berinisiatif untuk melakukan perbuatan yang tadi saya katakan untuk bersedekah. Terserahlah pokoknya gimana, terserahlah pokoknya sedekah. Kata dia. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sedikit pun tak ada lagi sisa dari penyakit yang dideteksi. Bahkan dokternya kaget. Loh ini bukan penyakit jantung, kata dia. Cuma butuh olahraga aja. Padahal awalnya deteksinya jantung. Sudah 3 rumah sakit dia masuk sama. Tapi pada akhirnya dengan program tersebut hilang. Kalau kita percaya Pak,
Masalah kita tak percaya. Sudah dikatakan bahwa air zam-zam itu syifa, gitu deh, obat. Makanya berobatlah dengan itu. Tapi sampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau benar air zam-zam ini obat, sembuhkan penyakit. Yakin Pak? Kalau tak yakin jangan. Tak usah buat. Nanti jadi ponari kita Pak. Jadi ponari nanti. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Kenapa semua ini kok begitu awam di telinga orang-orang sekarang? Kenapa? Karena dari dulu kita tidak dihadapkan dengan ini Pak. Kita hanya dihadapkan dengan kalau sakit berobatlah, buat rumah sakit dan lain sebagainya. Sama Pak. Apa contohnya? Bank. Kenapa kalau kita tak punya duit kita harus minjam ke bank? Karena dari dulu yang dibangun oleh persepsinya oleh mereka kaum orientalis dan perusak itu oleh Amerika, bank Pak. Untuk satu sisi mereka ingin mengumpulkan keuntungan dari situ, satu sisi mereka ingin katakan bahwa bank ini solusi bagi orang-orang yang tidak punya uang. Pinjamlah di sini duitnya. Nanti kita kasih solusi. Apa solusinya? Kemudahan. Apa kemudahannya? Pinjam duit, diberikan pinjaman. Tapi dia tak sadar di belakang itu ada ribanya, ada dosanya, dan lain sebagainya. Mereka tak sadar. Akhirnya apa? Semua merajalela sekarang. Lihat semua bank-bank itu merajalela. Ketika ada perintah, ada Allah mengatakan, Nabi mengatakan bahwa bunga bank riba, kata Majelis Ulama Indonesia, ada orang yang mengatakan bunga bank itu tak riba. Coba bayangkan. Orang-orang yang munafik yang terjerat dalam hal demikian. Tapi Allah katakan, setiap orang yang bermain dengan riba aku perangi, kata Allah. Siapapun mereka yang bermain dengan bunga bank, yang bermain dengan riba, apapun bentuk riba dia, tidak akan ada keberkahan dalam rumah tangga itu sama sekali.